juga untuk kemudian menanggulangi dan juga menahan efek inflasi ini di daerah. Bagaimana Pak Tirta? Ya, Bank Indonesia selalu berkoordinasi dengan pemerintah baik pusat maupun daerah ya. Kami punya hubungan koordinasi yang sangat baik. Jadi di level pemerintah pusat itu kami juga ada namanya Roundtable Policy Dialogue. Ini secara periodik kita lakukan di Bank Indonesia dengan 8 kementerian. Kita sangat terbuka. Di daerah kita ada hubungan dengan TPID ini, Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Ini sangat strategis juga ya. Mereka berhubungan langsung dengan kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia yang ada di daerah-daerah gitu, di wilayah. Dalam hal ini, untuk mengendalikan inflasi ini, untuk meyakini bahwa dampak inflasi itu terkendali dan dampaknya temporer, peran dari koordinasi ini adalah untuk memastikan bahwa pasokan pangan ini harus terjaga dengan baik. Sehingga kalau suplainya cukup, harga-harga volatile food ini nggak naik. Kenaikannya bisa diminimize lah ya, bisa terjaga dengan baik. Nah, yang kedua adalah untuk yang ongkos angkut. Ini dengan pemerintah pusat juga nanti perlu ada koordinasi bahwa tarif angkutan ini ya naik, tapi jangan sampai terlalu tinggi, kenaikannya harus yang wajar saja gitu. Kami juga mengapresiasi upaya pemerintah untuk mengendalikan kenaikan tarif angkutan tahun lalu ya, walaupun batasnya itu lebih, tapi tahun lalu kira-kira hanya naik sekitar 16% itu. Nah, kalau nanti yang tahun ini dan ke depan itu bisa dikendalikan juga, kami meyakini bahwa dampak inflasi dari reformasi fiskal dengan pengalihan subsidi ini bisa diminimalisir dampak inflasinya, dan temporer saja dalam 3 bulan mudah-mudahan sudah hilang gitu. Baik Pak Tirta, kalau kita berbicara juga mengenai pemasukan, kan kita juga mengharapkan dari sektor fiskal. Ini kemudian bagaimana menurut BI ini supaya kita bisa meningkatkan sektor fiskal kita? Sektor fiskal ya, memang begini, ini kan ada kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi ya. Kalau pemerintah nanti spendingnya ini makin besar di investasi, kemudian ekonomi tumbuh. Kalau ekonomi tumbuh ini otomatis pajak juga akan tumbuh. Ya, kalau ekonomi turun, yang dipajakin juga semakin turun kan, jadi hasilnya turun. Nah, kalau nanti dengan reformasi fiskal ini harapannya ekonomi tumbuh lebih tinggi sehingga pajak pun akan bisa lebih tinggi lagi income dari pajak begitu. Oke, baik. Berarti kita kembali ke penyesuaian BI rate tadi. BI rate kalau kita berbicara juga masih bergantung juga di sektor eksternal. Ini juga ada normalisasi dari the Fed yang diperkirakan pada pertengahan 2015. Nah, ini kemudian bagaimana? Apakah kemudian nanti kemungkinan untuk penyesuaian BI rate lagi menanggapi mengenai normalisasi the Fed itu akan berlanjut, itu akan seperti apa sebetulnya? Memang kami melakukan assessment perekonomian Indonesia ini, kita lihat berbagai aspek itu termasuk global ya, eksternal, domestik, daerah dan sebagainya, itu secara berkala, minimal setiap bulan lah kita melakukan evaluasi secara menyeluruh. Dari sisi global memang kita juga harus perhatikan ya, selain ada potensi normalisasi kebijakan the Fed, bahwa Amerika ini memang kondisi ekonominya membaik dan kemungkinan kalau inflasinya dia naik juga suku bunga the Fed-nya, Fed Fund Rate-nya juga akan dinaikkan mestinya. Nah, ini sebetulnya sudah kita antisipasi ketika yang periode sebelumnya dengan BI rate yang 7,5% pun itu sebetulnya sudah termasuk antisipasi kenaikan Fed Fund Rate oleh the Fed sebetulnya. Kita sudah antisipasi sehingga kita setiap saat monitor terus itu. Kalau the Fed nanti menaikkan itu di kapan, apakah di kuartal kedua atau ketiga atau mungkin mundur lagi, kita akan monitor terus. Tapi kalau kondisi di dalam negeri risk adjusted return di Indonesia ini bagi investor masih cukup memadai, kita akan hitung-hitung juga apakah kita. Tapi kalau dari 7 dengan BI rate sekarang 7,75%, seharusnya itu sudah cukup itu ya untuk menyikapi mengenai perkiraan normalisasi dari the Fed, bukankah begitu Pak? Iya, ada beberapa faktor sih, bukan hanya suku bunga ini, juga termasuk nilai tukar itu apakah trennya menguat atau melemah, kemudian juga tingkat inflasi kita juga. Jadi inflasi ini memang sangat kunci ini. Kalau inflasi rendah, suku bunga kita bisa rendah sebetulnya untuk menjangkar inflasi ini, gitu bisa lebih rendah. Jadi ada beberapa faktor ya. Kalau
dari kombinasi dari berbagai faktor ini semuanya membaik, saya kira ada kemungkinannya bahwa BI rate akan turun kembali gitu. Tapi memang inflasi harus rendah, nilai tukar stabil, kemudian karena account defisitnya membaik. Jadi banyak faktor yang harus kita assess gitu. Baik, terakhir ini Pak Tirta, bagaimana imbauan Anda terkait kepada masyarakat ini terkait menyikapi BI rate yang dinaikkan menjadi 7,75%? Ya, kepada masyarakat ya kami harapkan masyarakat ini bisa maklum karena bahwa BI rate yang kita naikkan ini sudah ada takarannya. Jadi ini bukan overdosis, ini takarannya sudah cukup ya. Bahwa kita juga memperhatikan pertumbuhan ekonomi, kita perhatikan sektor realnya, kita akan jaga juga pertumbuhan tetap tinggi, 5% itu juga yang bagus. Kemudian juga ini kan untuk menyikapi dampak inflasi yang temporer ya. Nanti dan kita dari waktu ke waktu akan kita evaluasi lagi BI rate ini. Baik, BI tidak perlu panik begitu ya? Tidak perlu panik dan masyarakat jangan terus serta-merta menaikkan harga tinggi-tinggi karena itu yang justru akan menyebabkan inflasi kita nanti tinggi gitu. Baik, Pak Tirta, terima kasih telah bergabung bersama kami. Sama-sama, terima kasih Mas Egan. Terima kasih. Ya pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Money Report. Anda bisa mengakses informasi bisnis terkini di website kami di berita1.com. Anda juga dapat mengirimkan informasi dan saran ke email kami di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Sesaat lagi rangkaian informasi aktual sepanjang hari akan kami hadirkan dalam Jurnal Malam. Saya Kevin Egan, mewakili rekan yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.